Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Seperti biasa masih ada kami berdua, ada Biru, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya kawan-kawan semuanya ya Bro Ayung. Betul. Dan sebelum kita menuju ke Bro Ayung, terlebih dahulu kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun. Terima kasih banyak semuanya. Jadi Bro Ayung, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Di luar hujan ya, tadi sempat tertunda. Dan di sini lagi ada teman Mas Rudi dari Tembok Luwung, cuman di belakang sana posisinya nggak ngeliat. Di seberang kita, di depan kita ada Mas Rudi. Subscriber ya? Di belakang kamera iya ada kawan subscriber. Terima kasih Mas Rudi udah mau main di sini. Hujan-hujan dibela-belain kemari. Oke. Berayung, ada cerita apa hari ini? Oh ya barangkali mau menyapa kawan-kawan dulu di rumah. Baik, tak nyapa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Benar ya pikir? Benar. Soalnya udah lama nggak nyapa seperti itu. Terima kasih teman-teman yang masih selalu mantengin ngobrol. Semoga selalu bahagia ya Bi. Iya. Udah diomongin. Agak grogi di depan ada orang. Soalnya. Iya nggak apa-apa. Baik. Oke baik. Ada cerita apa hari ini? Ini ada sebuah cerita dari Mbak Tuti. Mbak Tuti di mana? Mbak Tuti di Pekalongan. Mbak Tuti di Pekalongan. Ini dari ini siapa? Kawan-kawan. Subscribe ya? Bukan. Subscriber ya, bukan? Belum, tapi niatnya mau jadi subscriber. Okay. Kalau bagus dibawain nanti ini. Ya bagus nggak bagus tergantung ceritanya. Baik, dia itu mengisahkan peristiwa yang terjadi pada awal puasa kemarin. Jadi kemarin. Iya, dia itu jadi setelah sekian lama menikah itu kebanyakan di Jakarta. Banyak di Jakartanya nggak pulang lah selama berapa tahun begitu. Jadi suaminya di sana, dapat orang sana. Akhirnya Lebaran keluarga gedenya banyak di sana. Dia ngalahin nggak pulang kampung dulu, nggak apa-apa. Dijanjiin sama suaminya nanti kalau udah punya kendaraan sendiri pulang kampung gonanmu katanya. Belajar bahasa Pekalongan juga agak bisa gitu. Orang Jakarta ya. Orang Jakarta. Akhirnya karena memang suaminya sih biasa mepet Lebaran. Tapi si Mbak Tuti tadi, Tuti ya Bi ya? Tuti ngomongnya, Mas kalau bisa, atau Bangnya, biasa orang sana manggilnya Bang aku pengen pulangnya pas puasaan di rumah begitu loh. Maksudnya pengen puasanya di rumah. Oh dari awal ya maksudnya sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran. Jauh-jauh hari. Udah ada anak 2 gitu. Akhirnya disinin dikabulin permintaan istrinya. Sekaligus ngetes mobil baru begitu. Kesanalah pulangnya. Waktu itu udah punya kendaraan. Iya kendaraan, akhirnya dikabulin pulang ke sini kan ke Pekalongan begitu. Setelah sampai ke sana ya wong saya itu nggak pulang itu kan lama ya Mas, ada berapa tahun lah, 3 sampai 4 tahun, 4 sampai 3 tahun begitu ya. Benar 3 sampai 4 tahun. Akhirnya masuk ke kampungan saya aja ada keder. Kalau jalan masih sama, cuman kan ada ruko, ada warung, terus kok sekarang jadi ada lampu merahnya segala macam, tapi dia nggak mau nyebutin lokasinya di mana, karena mungkin sensitif ceritanya ya. Terus akhirnya masuk ke pokoknya kota kabupaten lah, ke desanya masuk itu ke dalam. Itu sebelah mananya Mas Kirno? Pekalongan betul. Pekalongan soalnya. Tadi kenapa nggak ditanyain ada Mas Kirno dari Pekalongan istrinya ya? Kemudian saya masuk ke kampungan saya, ada gerbang desa begitu Mas. Wah, kalau ini saya udah hafal Mas. Pas sudah deket-deket rumah ada gang kecil, mobil itu ngepres banget masuknya. Ya suami mungkin mobil baru ya, ada carang anunya bambu itu, hati-hati banget. Mas gagian cepetan, saya udah rindu, udah pengen ketemu. Sebenarnya sih mungkin ini saya bawa mobil baru atau apa gitu ya. Mau pamer gitu ya. Mau pamer. Ya pamer sih enggak, pengen menunjukkan ke semua orang. Sama aja ya. Sama aja. Kemudian masuklah dia itu, masuk ke dalam. Ya wong di dalam mobil siapa yang bisa ngelihat saya? Kadang-kadang kan orang begitu. Pamer pakai motor kelihatan orangnya. Di mobil pamer masih apa nggak kelihatan. Itu berarti kacanya gelap. Katanya gelap. Oh iya, pas udah sampai rumah saya baru ingat, iya ya nggak ada yang nyapa saya. Saya suami tantin pas ada tongkrongan orang-orang ya juga paling orang paling pendengar siapa sih gitu. Apalagi nggak tin dulu. Udah tin ya. Akhirnya saya nyampe dekat-dekat pelataran rumah itu udah nggak bisa diambah, nggak bisa dilewatin sama mobil, harus turun. Baru saya turun begitu, itu pas jatuh di sana, pas turun itu mau maghrib banget. Posisinya udah sandakala, hampir Allahu Akbar. Itu pun berarti besoknya mau puasa. Awal puasa. Saya turun,
buka bagasi belakang, bawa-bawa macam-macam lah dibantu sama suami. Terus anak-anak udah turun duluan, katanya seneng banget mah di sini tuh banyak pohon-pohonan. Ya Nora, orang-orang sana ya kan. Anak-anak sana ngeliat pohonan banyak begitu, Nora banget. Tapi yang kecil itu ketakutan, nggak tahu. Saya nggak dihitung lihat ke arah mana. Yang jelas, mah aku takut itu, takut itu, takut itu. Tapi aku nggak merhatiin. Yang jelas bocah kota, saya juga sering nonton film-film horor atau apa ya. Bocah kecil kadang-kadang kan matanya lebih sensitif begitu, mungkin ngelihat yang di situ. Wis, jangan tudang-tuding kamu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya sambil gotong-gotong, malah emak saya udah ditelepon, tapi saya nggak ngomong saya punya mobil gitu loh. Jadi dia mungkin di rumah kan rumah dulu ya, masih jendelanya bukan kaca yang masih tangkep begitu. Kayu. Iya, udah ngelongok, tapi nggak ada yang turun memastikan. Lo kan Siti dua mobil gitu mungkin ya, Bi ya. Ada di situ. Bukan Siti, Tuti, iya. Itu nama aslinya Siti berarti. Namanya aslinya Siti. Jadi kebongkar ya. Mak sini bantuin sini. Tapi masih mendengeng aja. Lah itu anak saya lama-lama kok mau nangis kan ya. Saya itu mau ini bawain ke rumah juga. Keron, maksudnya gimana ya? Jadi banyak barang di dalam, nggak ada yang mau bawain. Suami itu malahan cuman bukain ngudut langsung begitu. Nah saya akhirnya tak kali ini bocah sebenarnya kenapa itu lihat di samping rumah saya kan ada kebun, ada kebunan itu lebat. Jadi dominasinya sih banyak kan pisang sama kayak turi-turi begitu. Udah ya posisi kampung kan kayak gitu, mas di jam segitu otomatis udah gelap, banyak lampu-lampu tetangga aja udah dinyalain. Di sana saya kontras melihat di belakang kebun, mungkin ya jarak kebun itu sekitar 20 meter ke sana. Cuman kan wit-witannya itu pohonnya jarang-jarang gitu. Itu ada turi biasanya. Turi-turi. So tahu aja gitu. Iya, situ kan bisa melihat. So tahu aja. Itu kelihatan di sana itu, Bi. Ada sosok yang saya pastikan itu setan mungkin. Mungkin anak saya nyampe nuding-nuding begitu ketakutan, itu ada yang bener-bener kayak gini posisinya. Kalau setan-setan perempuan mas yang jelas itu rambutnya keriting, maaf banget ini rambutnya keribu begitu, cuman sama sekali kelihatannya cuma hitam-hitam doang orang udah sesore itu. Jadi nori-nori begini, wow, itu di belakang pohon-pohonan. Nah di belakang pohon-pohon itu kayak ada kalenan, ada kali kecil di situ. Dari dulu mungkin masih ada juga ya. Saya masih bisa nangkep itu daun-daunnya itu daun lompong, talas gitu, talas yang lebar-lebar. Itu dia itu sambil nguru-nguru gitu. Pohonan lompong itu siapa ya? Bang, itu manggil ke suaminya Bang sih emang. Bang, itu siapa ya Bang? Apa sih? Mesti yang serem-serem, kamu kebanyakan nonton horor kali. Bang, itu siapa? Itu suami saya. Itu ya di belakang itu apa ya mah? Malah dia ikutan takut. Malah ini apa yang tadinya itu sebelah yang bisa langsung lihat langsung, malah kebalik di baliknya mobil. Oh saya nggak mau lihat gituan, baru datang ke sini udah liatin begitu. Sini dedenya sini langsung dipotong sama suaminya. Langsung saya mentelengin itu siapa. Kalau misalnya memang iya, masa se-ekstrim itu. Ini mau puasa loh bahasanya dia. Pengertiannya kalau puasa setan ditaleni gitu, diket-iket. Akhirnya aku nggak peduliin. Saya itu langsung ke depan rumah. Pas udah di depan rumah baru Siti kayak gitu emaknya. Dia orang ngomong-ngomong padahal udah ditelepon. Bukan Siti, Tuti. Siti nama aslinya si Bi. Namanya Tuti Siti. Siti Tuti. Iya. Tuti ngomong-ngomong kamu pulang. Dia kan udah telepon. Dia nganggo mobil kae ya saya wanan apa sih namanya Grab aku. Mobil dhewe kok ya langsung belayu. Dilanangi suaminya. Akhirnya diroto-roto rame, manggil-manggil tetangga segala macam. Saya nggak wirang, soalnya bawa oleh-oleh macam-macam. Langsung saya masuk ke dalam rumah pas Allahu Akbar adzan maghrib. Kemudian saya masuk ke dalam rumah, terus udah disediain kamar saya itu agak belakang. Berarti kalau kebun itu pas mungkin habis kebun yang tadi itu samping jendelanya itu pas tadi habisnya kebun, berarti dekat-dekat lompongan tadi. Saya itu udah ngomong basa-basi tapi ya tentengan saya, baju, segala macam saya masukin ke dalam kamar yang udah dirapin sama orang tua. Pikiran saya itu sama sosok tadi, sosok yang ewak-ewek nari-nari kayak gitu ya. Sempat tak tanyain, Mak, tadi saya kok baru-baru datang ke sini kok udah ngelihat setan. Lah setan-setan apa? Zaman saya ini nggak ada setan. Setan kan ning tubuhnya orang itu sendiri, yang jahat ya itu setan katanya. Mak nggak percaya ya wis lah, kalau saya nggak percaya, kalau situ nggak percaya nanti tak kasih lihat
kalau masih ada setannya. Nah saya kepikiran omongan saya sendiri, udah nata-natain macam-macam. Jendela itu iseng tak buka persis begitu. Pertama itu sedikit. waktunya berarti pas maghrib. Udah maghrib bro, udah maghrib berarti udah azan lebih, Itu baru saya buka sedikit rekek, masih sempat melihat bayangan itu ada benar-benar. Masih ada. Iya di lompongan begitu. Tapi baru ya sedikit banget ini dibuka, keburu ditegur sama suami. Maghrib bro, udah itu dipanggil sama mama suruh makan kayak gitu. Akhirnya saya balik lagi ke arah ke ini yang ngumpul sama keluarga. Terus anak-anak juga kayaknya bingung gitu kan, kok rumah gede begini. Baru ke situ sih yang kecil kan belum pernah pulang. Jadi kayak orang bengong-bengong, serem-serem gitu perasaannya gitu. Akhirnya saya makan aja nggak enak mas. Itu makan nggak enak, kepikiran sosok yang tadi. Sekali saya ngomong sama emak, kalau bapak udah nggak ada, mak tadi sebenarnya siapa ya mas? Saya benar-benar ngeliat tadi di jendela aja ngeliat apa? Lihat setan lagi joget di belakang samping maksudnya ya. Siapa emang ada setan apa enggak ya, saya nggak pernah lihat di situ, kamu jangan nakut-nakutin. Mas saya malah jadi ke bawah, iki mau puasa loh. Iya sih. Akhirnya udah makan, saya belum selesai udah nenangin bocah yang kecil, terus udah main sama ponakan yang lain. Namanya pulang Jakarta kan ramai gitu. Kejadiannya puasa ini ya, tahun ini? Puasa ini. Oh ya, berarti baru kemarin ya? Baru kemarin. Saya langsung ke arah jendela, kita pastiin tak buka ada lebar lagi. Kalau misalnya suami ngelihat, mungkin nggak boleh cari penyakit mungkin ya. Saya lihat kontras banget, memang ada makhluk itu masih gini-gini aja. Jadi goro-goro kayak buat payungan, ada yang dibedol, potek itu buat kayak gitu. Itu nggak sholat dia, marip-marip gitu. Ya nggak sholat, namanya bangsa gituan kan, menurutnya si tadi Mbak Tuti. Saya itu sempat lama bengong, cuman aneh di perasaan saya. Saya pernah sekali ngelihat sosok pocong, itu aja nggak jelas. Itu lagi bareng-bareng di pabrik. Dulu pernah sempat kerja di pabrik. Itu kelihatan sedikit banget, kayak ujungnya doang kayak gitu, idik-idik kayak gitu ya, kayak di balik kamar mandi biasa yang bareng-bareng itu mas. Itu udah merindingnya kayak apa? Ini langsung jelas-jelas kayak gitu, deket. Bisa nggak ada merinding sama sekali, adanya perasaan penasaran banget. Itu siapa ya, kamu siapa sih? Kalau memang kamu bangsa kayak gituan, ini saya itu asli orang sini, cuman lama nggak pulang, kayak sengaja ngomong secara batin gitu. Tapi nggak ada apa-apa. Akhirnya, mak, meriki, saya tarik ibu saya tarik. Itu loh, aku tas atun. Ternyata bukan orang, bukan setan. Jadi dia itu tetangga berapa rumah. Cuman udah ada kolam. Sesuatu gitu ya. Ada urat yang inilah genting terus patah. Akhirnya dia kayak gitu udah lama itu, setelah kamu itu nggak pulang dia itu kayak gitu. Akhirnya diceritain kisahnya. Nah di sinilah banyak saya tanya lagi mas, cerita itu kalau tadi bukan setan, ternyata Mbak Atun. Mbak Atun kan badannya gede, lemu lah kayak gitu, cuman gede tinggi, jadi wah pantas banget kayak gini kan. Akhirnya dikisahin sama emak saya. Orang-orang pada mau ini kan persiapan buat besok mau traweh gitu, saya malahan ngerumpin si Atun. Jadi ini ceritain si Atun ya Bi. Atun itu punya suami itu orang seberang, dan dulu sangat dilarang sama orang tuanya, lagi mendiang, orang tuanya masih hidup semua, keluarganya gede, tapi Atun itu ninggalin rumah tumpeng sendirian. Jadi yang lain udah pada punya istri, dia itu ninggalin rumah itu sendirian, punya anak satu tapi ikut sama suaminya. Dulu pernah mereka pisah. Enggak pisah. Jadi sempat dirawat sama Atun, cuman agak gedean dikit, lanjutin SMP itu di Jakarta semua. Suaminya di Jakarta. Atun itu sebenarnya kalau sepengetahuan saya, kata Mbak Tuti, itu wanita yang soleh, orang yang baik. Dia itu rajin ibadah juga, terus bertahan banget. Kalau saya jadi Mbak Atun nggak mungkin mampu. Soalnya apa? Suami itu nggak pernah pulang berblas selama setelah menikah begitu ya. Jadi paling banter kadang-kadang setahun. Setelah menikah nganakin terus udah gitu. Iya, nganakin, anaknya ikut sama si Mbak Atun tadi, gede, anaknya juga diambil ke sana, tapi itu nggak pernah pulang lah. Katanya sana jadi tukang bengkel atau apa, saya nggak pernah tahu. Tapi itu nggak pernah pulang. Pernah ada sekali saya lihat juga lagi pada saat anaknya itu sunatan di kampung. Itu suami pulang itu berapa hari berangkat lagi. Itu saya itu ngelihat Mbak Atun bener-bener tabah banget, dikirimin memang sama suaminya. Jadi bukan pisahan sama sekali, enggak.
Dia, tapi kayak orang punya suami kayak nggak punya suami. Jadi nggak pernah ya boro-boro ditidurin, pulang aja nggak. Kadang lebaran dianya yang kesana katanya pulang ke seberang begitu. Nah, orang-orang kan wong namanya semuda itu ya banyak yang godain, banyak yang udah tuh mendingan bisa aja sama suami gitu. Tetap aja dia bertahan. Dia itu tetap yakin sama suaminya sampai kadang-kadang buat namanya suami kan kadang-kadang rezekinya kurang, dia itu dagangan sendiri apa kayak gitu loh Bi. Sampai satu ketika kata emas saya itu ya beberapa bulan lalu dia itu digosipin sama tetangga yang memang di sananya dekat sama suami tempat tinggalnya. Suaminya itu sebenarnya udah punya istri lagi, entah itu siri atau apa begitu ya. Atun nggak pernah terima kejadian itu, berita itu nggak pernah dia percayalah. Wong suami saya itu walaupun jauh dia itu tetap setia, adatnya orang seberang, yang penting usaha kayak gitu, masalah kayak gitu nggak bakalan. Nah, satu ketika mau maghrib juga sama, Atun itu mau persiapan sholat di musola. Itu perasaannya katanya pikirannya itu nggak tenang banget setelah mendapat kabar dari tadi ya tetangganya. Masa iya sih, walaupun dia membela tapi kan hatinya tetap aja terguncang. Masa iya suami saya udah punya tadi ya istri simpanan atau apa. Itu di pintu sebelum dia melangkah untuk ke musola, di pintu ada yang berdiri seorang perempuan. Katanya seperti itu. Nah, perempuan itu siapa Mbak Tuti? Nah ini Mas yang katanya Mbak Atun waktu masih waras. Ya kata mas saya juga gitu ya. Dia itu perempuan itu cuman berdiri, rambutnya panjang, pakai baju ya biasa ya kayak yang dikenakan buat hari-hari. Ya ibu-ibu pakai Daster kayak gitu. Dia cuman berdiri di depan pintu, terus kayak ngalangin dia mau keluar. Nah pertama si Atun kan mau keluar. Ini kalau misalnya tamu kenapa nggak ngetok? Kenapa nggak ketok gitu ya? itu di pintunya berarti pintu mau keluar. Mau keluar berarti ya dia kan mau keluar banget, berarti dia itu berdiri kayak tamu lah, tapi nggak ngetok sama sekali. Nah pintunya itu emang dari sore udah terbuka. Nanti kalau nutup dia kalau misalnya maghriban baru dikunci kayak itu orang sendirian kan ya. Itu dia nggak kayak ada orang di depan begitu kan, perasaan begitu. Pas dia wirawiri ganti mukena atau apa juga ngeliat ada sosok di depan. Itu ngertinya tetangga, itu biasa tarat-tarat makanan atau mau pesan apa, dia kan dagangan juga. Itu pas keluar dia kaget, ini siapa ya? Berhenti di pintu yang berarti pintu utama terus pintu balik gitu loh. Dia berdiri di situ, ini siapa orang saya nggak kenal sama sekali, masih muda, ya ayu juga, tapi kok tatapannya begitu? Begitu gimana Mbak Tuti? Dia mukanya itu pucat banget, kayak bilang kayak tembok putih yang udah nggak pernah dicat lama banget ya gitu loh. Jadi bener-bener pucat banget, agak-agak krem gitu. Tatapannya datar sampai diparanin, Mbak, nyari siapa Mbak? Jenengan mau nyari siapa? Saya sendirian begitu loh. Terus nggak ada sautan apa-apa. Pas udah deket begini, udah deket banget mau disalamin. Ini kamu siapa kayak gitu kan? Akhirnya kan nggak nyaut sama sekali. Itu cuman geser, kayak yang mempersilahkan dia itu keluar. Akhirnya Mbak Atun itu keluar, ini wong angel banget, ini siapa? Ini apa orang kentir, orang stres. Pas dia ngeliat ke samping itu udah nggak ada, Bi. Jelek kayak gitu udah nggak ada, begitu aja. Ya Allah, piar-piaran banget kata si Atun itu kan. Tapi kan ini apa saya kegawa ngelu pikiran-pikiran yang nggak gena. Tapi pikirannya ke bawah sama ketujuh sama suaminya. Jangan-jangan ini iya bininya atau apa. Ini manifestasi dari pikirannya dia sendiri. Jalanlah dia keluar dari teras. Rumahnya kan cukup gede, ada pagar dari bambunya juga. Pas keluar udah dari pagar, itu musola jaraknya mungkin 15-an meter, kelok-kelok di pertigaan gang itu berdiri lagi perempuan itu, tapi ngadepnya ke belakang. Perempuan yang hilang tadi ngebelakangin. Lah Mbak Atun itu emang biasanya kan orang-orang kampung kalau misalnya jalan ke musola itu kan bareng-bareng. Iya tapi itu lagi sendirian Mas katanya. Jadi udah wong tadi aja ngilang sekarang berdiri lagi. Ini berarti kan bukan orang. Dan ini nyata. Cuma tuh dikocok-kocok begitu kan. Pas sudah deket, Mbak jenengan itu siapa sebenarnya, orang apa bukan, mau ngapain, kenapa menghantui saya, kenapa marahin saya. Pas sudah deket, saya mau ke musola. Di musola juga ada mukena. Mau sholat ayo, mau sholat ayo. Sampai di deket banget di sampingnya itu nengok, baru mukanya nggak ada sama sekali, Bi. Cuman kayak ada lempeng putih tembok kayak itu. Si Atunnya pingsan. Itu kejadian pertama kali.
Terus diceritain kan pas sudah sembuh. Berarti orang-orang Pas habis. sudah bangun maksudnya. Iya, pas sudah mariban kan orang-orang nemu Atun Hmm. letat. Diceritain semuanya. Rebutan dong. Rebutan kalau yang Oh. laki-laki, kalau yang Wah. itu kan gede banget. Akhirnya kan malamnya mulai dari saat itu malamnya dia selalu mimpi didatangin wanita perempuan Tadi. yang mukanya rata terus kayak Oh. gitu. Nah di sana itu mulai berarti 1, 2, 3 hari ketemu sama muka rata terus di mimpinya itu, dan selalu ada seolah-olah dia lagi mau keluar, lagi mau ke WC itu ada di dalam rumah di mana aja, kayak diteror bener-bener kayak gitu. Nah hari keempat ketemu sama suaminya mimpi. Suaminya itu lagi gandengan sama itu perempuan tadi. Dengan posisi seakan-akan suami itu sedih begitu loh. Sedih kayak menyampaikan, "Duh, aku nggak enak seperti ini istriku," kayak gitu loh. Tapi akhirnya kan Antun, masa iya sih suami saya kayak gitu. Dia mulai nyari-nyari kontaknya tetangga tadi kan. "Mas, sebenarnya yang jenengan ceritain yang kemarin asli apa enggak? Masa saya mau bohong sih? Memang kenyataannya begitu." Nah terus itu kan di sana ada anak saya. Ya diam-diaman lah Mbak, masa dicampur di situ. Wah saya mudah nggak enak banget sama sekali situ kan. Akhirnya di situ warga nggak pernah dengar cerita apapun lagi tentang Atun. Yang pasti kata emaknya si Tuti itu, Atun setelah itu sering jaga sendiri, bengong, kadang-kadang di kebun, kadang-kadang di pintu air kayak gitu lebih. Cuman beberapa tetangga, termasuk khususnya anak kecil, di situ ada bocah kecil yang biasanya perempuan kecil itu anak-anak di bawah 4 tahun, matanya masih ini kan, katanya sering lihat Yuk Atun atau Mbak Atun itu duduk ditemanin perempuan yang nggak ada muka. Nggak ada mukanya, dia itu selalu duduk sama itu. Cuman kalau misalnya duduk tok, masih nggak serem Bi. Kayak ada digendong-gendongin, terus rambutnya di wak kayak gitu, ditarik-tarik kayak gitu Bi. Itu posisinya kayak gitu. Terus kalau diliatin sama tetangga, pas juga emak saya, ini yang cerita sendiri ya kata Mbak Tuti, emak saya bilang Atun itu pas saat habis maghrib mau nganterin jajanan lah, orang kampung kan kayak gitu ya, mau anter-anteran, ada unggah-unggahan, mau puasa kemarin kan unggah-unggahan. Iya. Ya, mau nganterin kayak gitu, di dalam itu ada rame orang ngobrol. Ya satunya Atun, satunya perempuan. Tapi nggak ada Atun siapa ya, wong di dalam aja kalau ngeliat sendal cuma satu doang sendalnya Atun. Akhirnya dibuka pintunya karena assalamualaikum nggak ada yang nyautin, dibuka begitu. Emak saya ngelihat ada perempuan pakai tadi daster, tapi sayangnya ngadepnya ke arah sana, membelakangin. Itu lagi ngobrol sama Atun. Tun, anak tamu ya Tun? Ada tamu ya? Iya yuk. Karena berkat katanya. Ini saya mau nganterin berkat. Sini yuk, masuk aja sini, saya kenalin sama itu ini. Mbak Atunnya bilang gitu. Bilang kayak gitu. Itu siapa? Ya itu teman saya, ngomongnya begitu. Teman mana? Ini istrinya suami saya yang kedua, katanya begitu. Madunya. Itu madunya ngomongnya begitu, Bi. Nah itu terakhir yang kemarin mau puasa ngomong seperti itu. Nah Mbak Tuti, kalau yang kayak gitu kan biasanya bisa dibilang ada gangguan ya. Emaknya jenengan lihat kayak gitu terus itu nggak ngilang Mas. Tapi kan emak saya udah pernah dapat cerita waktu maghrib pingsan dan lain. Masa udah ketakutan duluan. Itu sampai lihat bawahnya itu ngengsrek apa enggak gitu loh. Berarti apa yang diomongin Mbak Atun waktu itu tuh sebenarnya nggak percaya gitu. Nggak percaya. Tapi kelihatan kayak gitu benar. Ini setan gitu. Itu benar-benar setan. Cuman kan mau dilongok begini, wong kemarin aja katanya rata, dia langsung keluar. Itu pun ngasih berkat. Untung-untung Atunnya nyelonong begini, jadi kejangkau. Dia nggak sempet kalau mau nengokin tahu-tahu muka rata gimana, tapi emang merinding semuanya. Akhirnya ya wis ya Tun, saya mau pulang dulu. Mbak, nggak duduk dulu ngobrol begitu sama teman saya gitu, enggak. Akhirnya pas keluar, mak saya coba ngeliat lagi ke belakang, ke dalam itu nggak ada sama sekali. Nah itu setelah kemarin berarti unggahan kan puasa kurang semingguan. Iya. Atun udah mulai parah banget, sering nari-nari, sering joget-joget dan mainnya di belakang setelah terus. Itu berarti setelah ibunya Mbak Tuti ngasih berkat itu ya? Betul, mungkin dari berkatnya enggak juga sih. Maksudnya itu semakin parah kayak gitulah. Tapi kalau misalnya dari penuturan tetangga yang di Jakarta, lawannya itu
memang istri mudanya itu orang Wetan, ya daerah tertentu lah yang Iya. katanya udah biasa main seperti itu. Jadi dibikin stres, Mas. Nah itu kan diobatin, loh, wong ustadz situ aja katanya nggak mempan, berat katanya begitu. Jadi ya kayak sekarang, sampai sekarang katanya Sampai sekarang. masih kayak gitu. Cuman kan untuk orang-orang baru kayak Mbak Tuti atau orang yang baru lewat begitu ya, tukang kredit kemalaman atau apa ya disangkanya setan. Serem soalnya di kebun. Iya, gitu. sebenarnya bukan. Dan terakhir Mas, saya berarti sebelum cerita ini kemarin lah oleh puasa itu dapat 4 hari. Anak saya yang tadi ketakutan yang pertama itu melihat memang Mbak Tun di depan rumah itu sama perempuan yang katanya sininya nggak ada semua Mas, sininya nggak ada semua kayak gitu. Jadi saya percaya makanya saya ceritain gitu. Iya. Tapi ya belum ada juntrungannya lah, minta doa teman-teman supaya ini bisa sembuh. Semoga bisa sembuh gitu ya. Masalah kebenaran dia itu suaminya punya cem-ceman lain nggak tahu. Terus masalah digangguin sama istrinya kita belum tahu pastinya gitu kan. Tapi yang jelas harapan kita gitu ya. Iya, tapi itu cukup membuat baik-baik aja. teror juga di kampung saya, cukup membuat teror kayak gitu. Itu aja sih, Bi. Oke, baik. Terima kasih Bro Ayung, terima kasih Mbak Tuti. Ya. Mbak Tuti yang udah disamarkan. Iya, udah disamarkan. Aslinya Baik, terima sedih. kasih. Yang jelas itu tadi menceritakan tentang masalah Mbak Atun. Semoga Mbak Atun bisa kembali seperti sedia kala, bisa Iya. kembali sehat lagi. Yang namanya kayak gitu, itu bisa jadi karena depresi, bisa jadi karena masalah itu tadi ya. Iya. Jadi ya, kita doakan yang terbaik aja. Baik, itu aja. Terima kasih Bro Ayung udah berbagi kisahnya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Apa ya biasanya? Oh, untuk terakhirnya, Bi. Iya, terakhirnya apa biasanya? Jangan lupa tontonin terus aja. Oh iya, Sehat intinya selalu seperti dan itu. lain-lain, Bi. Doa terbaik dari kami untuk Betul. kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.